Yo, halo semua, ketemu lagi dengan gua di channel Ryan Kun Sensei. Pada kesempatan sekarang, gua akan melanjutin pembahasan gua yang berkaitan dengan light novel Orewaseikan Koka no Akutoku volume ke-7 part ketiganya. Sekali lagi, sebelum kalian nonton video ini, gua bilang kepada kalian dulu agar nonton dulu pembahasan part pertama dan kedua sebelumnya agar bisa nyambung sama yang gua bahas di video ini. Kalian bisa mencek di playlist gua yang berkaitan dengan lanjutan anime Orewaseikan Koka no Akutoku, atau kalian bisa juga dengan mengklik link yang telah gua berikan di deskripsi. Langsung saja kita masuki alur ceritanya. Pada scene terakhir pembahasan part kedua sebelumnya, saat itu telah gua jelasin kalau Liam tengah menelpon Amagi dan memberitahukan keberadaannya. Nah, dikarenakan Amagi telah mendapatkan laporan terkini tentang situasinya Liam, pada waktu itu Amagi melaporkan hal tersebut kepada para eksekutif yang ada di planet Liam. Saat itu terlihat kekesalan di wajah para pengikut Liam, dikarenakan Liam tiba-tiba dibawa pergi oleh seseorang yang bernama Ratu Enola. Sekarang kita akan masuk kepada cerita kelanjutannya. Pada scene pertama akan memperlihatkan Liam, yang dimana pada waktu itu di kerajaan Erle, Liam terus membuat frustasi para penguasa dan para ksatria yang ada di situ. Jadi pada waktu itu telah diketahui kalau ternyata Liam tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika harus melawan Raja Iblis. Tentu saja pada waktu itu Liam menolak untuk mematuhi perintah Ratu Enola, dikarenakan itu adalah hal yang merugikan jika seorang bangsawan korup mematuhi perintah orang lain dan tidak mendapatkan keuntungan lebih. Nah, pada saat sekarang di dalam ruangannya, saat itu Liam berkata kepada Kanami kalau dia tidak akan ikut campur dengan penyerangan kepada Raja Iblis. Di sini Liam mengatakan kepada Kanami kalau seandainya Kanami ingin menyerang Raja Iblis, dia bisa pergi sendiri dan Liam tidak akan membantu. Nah, di sini terjadilah beberapa perdebatan antara Liam dan Kanami. Intinya di sini Liam tidak akan melanggar prinsipnya yang akan menjadi bangsawan korup. Seperti yang lu tahu, Liam adalah seorang bangsawan korup dan tentu saja dia tidak akan membantu sama sekali jika dia tidak mendapatkan keuntungan. Lalu kita akan berlanjut kepada scene berikutnya yang di sini memperlihatkan The Guide kembali. Jadi pada waktu itu ternyata pemandu tengah menyusun sebuah rencana untuk memporak-porandakan wilayahnya Liam. Di sini terlihat kalau pemandu memanipulasi 3 pejabat pemerintah agar mereka bertindak berdasarkan nafsu terendah mereka. Jadi bisa dibilang 3 pegawai pemerintahan ini adalah mereka yang datang dari kekaisaran, yang dimana pada waktu itu atas bujuk rayu dari pemandu mereka berkeinginan untuk merebut wilayahnya Liam di saat Liam pergi. Nah, dikarenakan bujuk rayu pemandu, para pegawai kekaisaran ini mulai berencana untuk menggelapkan dana yang mereka peroleh dari planet Liam untuk diri mereka sendiri. Kemudian pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang dimana di sini memperlihatkan perdebatan yang kembali terjadi antara Liam dan juga Kanami. Pada waktu itu Liam menjelaskan tentang prinsipnya kepada Kanami dan mengatakan bahwa semua orang itu memiliki sifat buruk mereka masing-masing. Hanya saja untuk memunculkan sifat buruk itu memerlukan beberapa cara. Akan tetapi di sini terlihat dengan tegas kalau Kanami menolak apa yang disampaikan oleh Liam. Menurut Kanami, kita juga bisa mempercayai orang lain. Dan setiap manusia itu tidak hanya buruk semuanya. Nah, kemudian setelah beberapa obrolan terjadi, di sini Liam mengatakan dengan tegas kalau dirinya tidak akan bisa satu paham dengan Kanami dikarenakan prinsip mereka yang saling bertolak belakang. Pada waktu itu di dalam pikirannya Liam berpikir, tentu saja hal ini adalah bukti kalau Kanami bukanlah anak kandungnya ketika dia ada di bumi. Menurut Liam, jika seandainya Kanami adalah anaknya ketika dia ada di bumi,
Maka bisa dibilang pada waktu sekarang Kanami akan setuju dengan pendapatnya. Lalu pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang dimana kini memperlihatkan pertemuan antara Liam dan juga Ratu Enola. Di sini ternyata Liam terus menunjukkan arogansinya, yang dimana dia menganggap kalau Ratu Enola adalah ratu yang sangat tidak becus. Nah, di sini Liam menyampaikan kepada Ratu Enola bahwa apa yang menimpa mereka sekarang adalah bukti ketidakbecusan dirinya sebagai ratu. Pada waktu itu Liam juga menambahkan kalau kerajaan Erle pantas mendapatkan kesulitan seperti sekarang dikarenakan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Lalu setelah menyampaikan hal ini, Liam berdiri dan menatap Ratu Enola. Di sini Liam mengatakan bahwa acara pemanggilan pahlawan ini adalah bukti ketidakmampuan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Di sini menurut Liam, jika seandainya sebuah kerajaan hanya bergantung kepada orang lain, maka itu bisa dibilang kalau orang tersebut pergi, kerajaan itu akan menjadi hancur. Begitulah kira-kira isi pidato dari Liam ketika menyampaikan pendapatnya kepada Ratu Enola. Pokoknya pada waktu ini Liam benar-benar gak setuju jika sebuah kerajaan harus bergantung kepada orang luar. Kemudian pada waktu itu scene akan beralih lagi, yang sini kembali memperlihatkan wilayahnya Liam. Jadi pada waktu itu ternyata di wilayah Hosbenville tengah terjadi kekacauan internal dikarenakan terdapat perdebatan antara Christiana dan juga Mary. Nah, di sini seperti yang kalian semua tahu, kalau Christiana dan juga Mary tidak pernah akur sama sekali. Lalu, dikarenakan Christiana dan juga Mary memiliki fraksi mereka masing-masing, bisa dibilang inilah alasannya kenapa kekacauan internal terjadi di wilayahnya Liam. Pada waktu itu juga terlihat sebuah perang dingin di antara para anggota fraksinya Christiana dan juga Mary. Lalu pada waktu itu juga memperlihatkan Klaus yang merupakan kepala pelayannya Liam. Jadi dikarenakan ulah Christiana dan juga Mary, Klaus harus menanggung beban pekerjaan yang sangat menumpuk. Di sini diketahui kalau dia dan bawahannya bekerja keras untuk menangani semua tugas yang diabaikan dan menjaga ketertiban di domain tempatnya Liam. Oh ya, pada waktu itu juga terjadi beberapa perkelahian antara Christiana dan juga Mary. Dan di situ terlihat kalau mereka berdua hanya berkelahi dan tidak melibatkan fraksinya. Namun di sini juga perlu diketahui kalau para anggota fraksi terlibat juga dengan perang dingin antar semua prajurit. Lalu pada waktu itu scene akan berganti lagi, yang di sini memperlihatkan Liam yang tengah menelpon Amagi. Nah, pada waktu itu Amagi melaporkan semua yang terjadi kepada Liam, baik itu kekacauan internal yang disebabkan oleh Christiana dan juga Mary dan beberapa hal lainnya. Nah, di sini tentu saja Liam yang mendapatkan laporan bahwa terdapat konflik antara Christiana dan juga Mary beserta semua fraksinya menjadi marah. Di sini Liam mengatakan kepada Amagi agar menghukum mereka berdua. Pada waktu itu Liam mengatakan kalau dirinya merasa sangat dikhianati dikarenakan dua kesatria terpercayanya bertindak berdasarkan kepentingan mereka sendiri dan tidak mematuhinya. Di sini Liam mengatakan kepada Amagi untuk menyampaikan perintahnya kepada Christiana dan juga Mary dan menunggu hukuman mereka. Tentu saja mendengarkan perintahnya dari Liam, saat itu Amagi mengatakan kalau dia akan menyampaikan hal tersebut kepada Christiana dan juga Mary. Lalu pada waktu itu Amagi dan Liam membahas tentang bagaimana caranya Amagi bisa sampai di tempatnya Liam dan menjemputnya. Jadi di sini Amagi mengatakan kalau dirinya akan mencari tahu tentang hal itu dikarenakan koordinat dari Liam telah ada padanya. Jadi di sini bisa dibilang kalau Amagi akan datang beserta pasukannya Liam dan menjemput Liam
di wilayah kerajaan Erle dengan segera. Nah, sekianlah pembahasan gua kali ini yang berkaitan dengan light novel Orewasekan Koka no Futoku volume ke-7, pembahasan part ketiganya. Terima kasih telah menonton dan harap untuk selalu mendukung channel ini.